Halo teman-teman, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal main-main sedikit ala game RPG buat melakukan level up gede-gedean. Misi kita kali ini bergerak dari literasi keuangan ke kekuatan komunitas. Kita nggak bakal ngebahas teori yang bikin mantuk kok. Hari ini kita mau nguasain skill dunia nyata yang bakal bikin kalian jauh lebih hebat dari sebelumnya. Yuk kita mulai permainannya. Coba ngaku deh sebelum kita melangkah lebih jauh. Pernah nggak sih kalian baru aja dapat uang jajan dari orang tua? Rasanya tiba-tiba kaya raya banget, tapi tiba-tiba puff, lenyap gitu aja entah kemana sebelum akhir minggu. Entah itu karena kalap jajan sepulang sekolah, atau tergiur barang-barang lucu pas lagi jalan. Asli itu rasanya nyebelin dan bikin frustrasi banget kan? Nah tenang aja, kalian sama sekali nggak sendirian. Hari ini kita punya solusinya biar uang jajan kalian aman terkendali, dan bahkan bisa jadi alat buat mencapai hal-hal yang jauh lebih keren. Biar kantong nggak gampang jebol lagi, ini dia roadmap misi kita hari ini. Pertama, kita bakal ngebedah apa itu literasi keuangan. Kedua, kita cek tingkat keahlian mengatur uang kalian. Ketiga, kita ngintip jurus cerdas keuangan keluarga. Keempat, kita nembus boss level di peran hebat sebuah komunitas. Dan kelima, pastinya ada kuis penutup. Oh ya, siapin fokus kalian ya, karena kalian harus perhatiin baik-baik buat ngebuka tantangan kuis di akhir nanti. Oke, kita langsung masuk ke level pertama, level mikro. Di sini, fokus utama kita adalah memahami jalan pikiran uang kalian sendiri lewat apa yang namanya literasi keuangan. Kalian tahu nggak? Literasi keuangan itu ternyata sama sekali bukan cuma soal rumus matematika atau seberapa pinter kalian ngerjain soal berhitung di kelas. Ini tuh mencakup kesadaran, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan juga perilaku kalian waktu mau bikin keputusan soal uang. Jadi intinya ini murni soal mindset. Waktu kalian lagi galau milih mau ngabisin uang buat jajan mahal hari ini atau milih nabung demi beli barang impian bulan depan, nah di titik itulah sikap dan perilaku kalian lagi diuji. Kalau kalian paham ilmu dasar ini, kalianlah yang bakal jadi bos buat uang kalian sendiri, bukan sebaliknya. Lanjut ke level berikutnya, dan yang ini pastinya seru banget. Kita bakal pakai sistem ranking ala video game. Yuk kita cek bareng-bareng, kira-kira ada di rank mana sih keahlian keuangan kalian sekarang? Persis kayak di game favorit kalian. Ada 4 rank yang bisa kalian capai di literasi keuangan. Paling bawah ada level 1 illiterate. Artinya, seseorang belum melek finansial sama sekali. Naik sedikit ke level 2 less literate, di mana orang mulai paham sedikit-sedikit, tapi prakteknya masih sering boncos. Terus, ada level 3 sufficient literate. Nah, ini pengetahuannya udah cukup, dan lumayan jago nih ngatur duitnya. Dan, jeng-jeng, rank kasta tertinggi adalah level 4 well literate. Di posisi ini kalian udah jadi ninja keuangan yang super sadar dan terampil. Coba deh jujur dalam hati, kalian lagi nongkrong di rank mana nih sekarang? Pastinya, habis ini kita semua berjuang buat level up, nembus level 4 dong. Mantap, mari kita level up lagi. Sekarang kita zoom out sedikit, dari cuma mikirin diri sendiri ke skala yang lebih besar, rumah tangga. Di bagian jurus cerdas keuangan keluarga ini, kita bakal lihat gimana sih ngatur uang pakai yang namanya skala prioritas. Kalian pernah penasaran gak sih gimana pusingnya orang tua kalian ngatur uang belanja dan keperluan rumah sehari-hari? Rahasianya ada di 4 langkah jitu ini. Langkah pertama, menyusun tujuan keuangan. Prioritas utamanya apa nih? Buat bayar uang sekolah atau bisa buat jalan-jalan? Langkah kedua, menyusun rencana pendapatan alias dicatat dari mana aja sih sumber uang yang masuk. Langkah ketiga, menyusun rencana pengeluaran. Ini tuh ngerinci kemana aja uangnya harus disebar. Dan langkah keempat yang gak kalah penting, melakukan review atau evaluasi. Kalau kalian udah ngerti 4 langkah ini, kalian pasti bakal lebih respect deh sama betapa hebatnya strategi orang tua kalian di rumah. Nah, buat ngejalanin langkah-langkah tadi, ada beberapa model praktis yang sering banget dipakai. Ada sistem buku kas harian dan sistem kas keluarga. Tapi, ada satu model yang gampang banget, super visual, dan bisa langsung kalian tiru sekarang juga buat uang jajan. Namanya sistem amplop. Serius, ini trik yang keren banget. Kalian tinggal pisahin uang saku ke beberapa amplop. Satu amplop khusus buat jajan sehari-hari, satu amplop buat tabungan masa depan, dan satu lagi mungkin buat sedekah. Gampang banget, efektif, dan pastinya ngebantu kalian buat langsung praktekin skill level up kalian hari ini. Keren banget! Sekarang, coba tarik napas panjang, karena kita baru aja nyampe di boss level. Kita bakal zoom out jauh lebih luas dari urusan keluarga buat ngeliat dunia nyata di peran hebat sebuah komunitas. Ini soal kolaborasi.
Gampangnya gini, komunitas itu hubungan sosial antar manusia di dalam sebuah kelompok. Tapi bukan cuma buat sekedar nongkrong-nongkrong santai ya. Tujuannya itu jelas, buat mencapai sesuatu secara bareng-bareng, dan yang paling keren, buat ningkatin pemberdayaan masyarakat. Jadi, komunitas yang bagus itu adalah kelompok yang bersatu buat nyiptain impact atau dampak positif yang kerasa banget buat lingkungan di sekitar mereka. Coba bayangin kekuatan sekumpulan orang yang punya satu misi kebaikan. Merinding gak sih? Biar makin kebayang, yuk kita lihat aksi nyatanya. Bayangin, ada ibu-ibu di Posyandu yang kompak ngadain pelatihan bikin makanan pendamping ASI. Sangat bermanfaat. Terus, ada cerita gokil tentang sebuah desa yang ekonomi warganya meroket cuma gara-gara pada kompak budidaya bunga anggrek bareng-bareng. Ada juga pos obat desa, inisiatif LSM, dan pastinya Karang Taruna, tempat di mana anak-anak muda ngumpul dan bikin gebrakan buat desanya. Ini semua bukti nyata loh, kalau individu-individu yang udah melek finansial ini bersatu dalam sebuah komunitas, mereka punya kekuatan raksasa buat ngangkat kesejahteraan orang banyak. Super menginspirasi. Oke, para gamers kehidupan, kita udah berhasil ngelewatin level pikiran mikro, strategi keluarga, sampai ngelihat kekuatan besar sebuah komunitas. Sekarang, saatnya kita masuk ke tantangan pamungkas. Kuis penutup, waktunya menjawab. Ini dia misi terakhir buat kalian. Coba sebutkan 4 langkah melakukan pengelolaan keuangan yang baru aja kita bahas tadi. Buktikan kalau kalian udah siap jadi manajer keuangan yang handal. Langsung aja tulis jawaban kalian di kolom komentar dengan format ketik kelas kalian, underscore, nama kalian, underscore, jawaban lengkapnya. Ya, formatnya kelas, underscore, nama, underscore, jawaban. Terima kasih udah ikut seru-seruan di sesi bedah materi kali ini. Tapi sebelum kalian tutup, coba renungin ini sebentar. Kalau hari ini aja kalian udah bisa ngatur uang jajan dengan super bijak, bayangin sebesar apa dampak positif yang bisa kalian kasih buat komunitas kalian 5 atau 10 tahun lagi? Mantap banget kan? Sampai jumpa di misi level up berikutnya.